Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib kembali berwasiat kepada diri khatib khususnya dan kepada para jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir." Dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan apa-apa yang telah kalian lakukan dan apa-apa yang telah kalian lakukan dari sebuah kebaikan, maka kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang telah kalian kerjakan. Dari ayat ini kita mencoba untuk merenungkan, setidaknya ada 3 yang harus kita renungkan dan menjadi bahan introspeksi kita agar kita senantiasa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi insan yang bertakwa. Yang pertama adalah wa aqimus shalah. Kalimat atau kata wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Para ulama menjelaskan, diantaranya Ad-Doktor Abil Hasan Ali Muhammad Al-Matari. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata ada'us shalah atau addus shalah atau sallu, salatlah kalian, atau addus shalah, tunaikanlah salat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam semua firman-Nya ketika memerintahkan agar kita melaksanakan salat, Allah selalu menggunakan akar kata aqama yang maknanya adalah menegakkan. Apa perbedaan antara ada dan aqama atau iqamah? Kalau ada us-shalah maknanya adalah al-ityan bi arkaniha kamilah, yakni melakukan sesuatu sesuai dengan rukun-rukunnya secara sempurna. Itu namanya adalah ada atau menunaikan. Adapun makna al-iqamah atau aqimus shalah maknanya adalah hafadhu alaih wa ra'ah, yakni senantiasa menjaga, memelihara, mengatur, memperhatikan ibadah-ibadah tersebut. Sehingga makna aqimus shalah, tegakkanlah salat di sini adalah al-jam'u bainal khusyu' fi shalah wal muhafadzah 'alaiha fi awqatiha, yakni menghimpun antara rukun-rukun salat
sunnah-sunnah salat serta kekhusyuan dan melaksanakannya tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di tempat yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi pertanyaan kepada diri kita semua, apakah selama ini kita hanya sebatas menunaikan salat, yakni mengerjakan salat hanya sesuai dengan rukun sah dan syaratnya, atau kita telah menegakkan salat, yakni melaksanakan salat dengan khusyuk, waktu dan tempat pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, kata Allah, peliharalah, jagalah atas salat-salat dan salatul wusta. Para ulama mengatakan, sebahagiannya mengatakan bahwa salatul wusta di sini adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan salatlah kalian semata-mata karena Allah dalam keadaan khusyuk. Orang yang menjaga salatnya adalah orang yang senantiasa menunggu waktu salat. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan aktivitas kita, pekerjaan sehari-hari kita hanya mengisi waktu luang sementara kita menunggu waktu salat. Jadi bukan salat kita laksanakan di waktu luang, tetapi aktivitas kita lah hanya semata-mata untuk mengisi waktu luang sementara kita menunggu waktu salat. Artinya salatlah yang senantiasa kita nanti-nantikan. Insya Allah, jika demikian kiranya kita menghadapi salat ini, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa atuz zakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tunaikanlah zakat. Berkaitan dengan zakat ini, Allah tidak menggunakan wa aqimuz zakah, tetapi Allah menggunakan kata wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Artinya zakat harus ditunaikan dengan syarat dan ketentuan yang telah berlaku dan sesuai dengan rukun-rukunnya. Dan zakat ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ditegakkan atau dijalankan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah dipraktekkan oleh para sahabatnya, maka zakat ini dapat membantu mengurangi angka kemiskinan. Sebab zakat ini sejatinya bukan diserahkan, tetapi diambil oleh para petugas yang kita sebut dengan amil zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ambillah dari harta mereka sedekah, yakni zakat, untuk mensucikan dan membersihkan mereka, dan berdoalah atas mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Bagian yang ketiga, yakni apa-apa yang telah kalian lakukan, kata Allah, dari sebuah kebaikan, maka kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita meremehkan sebuah kebaikan sekecil apapun itu. Sebab sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis terhadap sebuah kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Janganlah kalian meremehkan sebuah kebaikan sedikit pun, walau hanya
bertemu saudaramu dengan wajah yang sumringah, dengan penuh senyum. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka siapa saja yang melakukan amalan kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi, maka dia akan melihat kebaikan tersebut nanti di akhirat, yakni akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melakukan sebuah keburukan walaupun hanya sebesar biji sawi, maka dia pun akan merasakan akibat dari keburukan yang dia lakukan. Maka dari itu, mari kita semua untuk senantiasa berusaha melakukan kebaikan-kebaikan agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dapat menghapus segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hidup dalam ketaatan bersama orang-orang yang beriman, dikumpulkan dengan orang yang beriman, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف الأبالك سيدنا ومولانا محمد وأن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.